Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua hingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu kembali dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama pakar kesehatan klasik kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan ini pembahasan kita berkaitan dengan mengatasi diabetes atau diabetes ya, dengan jus pisang dan buah naga atau smoothie ya lebih ininya ya. Bahan-bahannya pisang Ambon 50 gram, yogurt polos seperempat gelas, susu segar seperempat gelas, dan buah naga 100 gram. Silakan Sisi, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan buah atau pola dari penyakit ini, tafadhol, ada yang mau dijelaskan, sampaikan. Nah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini masuk siang ya. Kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu masih masuk pembahasan tentang buah dan jus ya. Tapi kalau ada pisang jadi smoothie ya. Ya, pembahasan kali ini adalah mengatasi gangguan diabetes dengan jus atau dengan smoothie, dengan buah ya. Adapun bahannya adalah pisang, kemudian susu, yogurt, kemudian buah naga. Ada beberapa hal yang bagus dari buah-buahan ini karena pada prinsipnya sejauh ini pengalaman kami di dalam menangani kasus tersebut itu rata-rata dikarenakan lemahnya tihal, ini perut kecil yang tidak bisa mencerna makanan, yang kemungkinan besar diawali dari banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian tidak memiliki kemampuan tihal atau perut kecil itu untuk mencerna beberapa hal yang berat, entah itu lemak, entah itu gula, itu susah dicerna. Kemudian makanan-makanan yang susah dicerna akhirnya melemahkan tihal. Mungkin dalam kedokteran barat pankreas gitu ya. Dan pankreas itu fungsinya masuk kategori tihal atau perut kecil atau limpa. Pisang ini memiliki rasa yang manis dan lembab. Ya, artinya dia manisnya memiliki dua karakter, ya, ini karakter lembab dan karakter hangat. Sehingga dia memupuk rutubah dan memupuk hararah. Dan sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Adab Syariah bahwasanya tubuh kita terdiri dari unsur rutubah, yakni lembab, nutrisi, kemudian unsur hararah, yakni energi vital yang berasal dari kolbu. Akan tetapi ketika seseorang itu terjadi kekurangan, entah itu hararah, entah itu rutubah, dalam hal ini ketika seseorang itu terjadi entah itu diabetes, entah itu asam urat, entah itu kolesterol, lemak, itu karena tidak bisa tercernanya makanan tersebut dikarenakan lemahnya hararah atau lemahnya energi vital yang ada pada tubuh sehingga tidak bisa mencerna. Dan di saat seperti itu maka dia membutuhkan unsur hararah dan pengganti rutubah yang tidak bisa dicerna. Ya. Maka pisang ini hararahnya mengokohkan, meningkatkan dan mengokohkan hararah yang sudah ada di dalam tubuh. Sementara lembabnya itu menggantikan rutubah yang tidak bisa dicerna.
menggantikan makanan yang tidak bisa dicerna, gitu. Yang kemudian memberatkan tihal atau perut kecil tadi. Dan ini saya teringat ada patah Melayu kuno yang mengatakan ketika ada anasir kopi, kemudian kita seduh dengan air yang mengalir seperti air keran begitu, itu lama-kelamaan maka anasir-anasir kopi tersebut akan keluar, ya kan? Sebanyak apapun air kopi, kemudian kalau kita seduh pakai air putih, lama-kelamaan dia akan keluar semua, gitu ya. Akan keluar semua sehingga terjadinya air putih. Sedikit anasir tersisa mungkin ya, sedikit demi sedikit. Maka saya cocok dengan perumpamaan ini. Maka ketika pisang ini yang memiliki unsur hararah sehingga mudah dicerna, kemudian masuk, maka balgom atau makan yang tidak bisa dicerna yang kemudian memberatkan tubuh, entah itu pankreaskah pada istilah lain, atau tihalkah istilah yang lainnya lagi, ya, atau limpakah pada istilah yang lainnya lagi, ini akan menggantikan balgom yang bertumpuk, kemudian menggantikan balgom tadi, kemudian diganti dengan rutubah yang mengandung hararah atau mengandung energi vital. Dan ini efektif digunakan untuk menguatkan limpa tentunya, sehingga harapannya di kemudian berikutnya adalah bisa mencerna gula, sehingga gula tidak naik tanpa harus suntik, ya, insulin dan seterusnya. Ini dari sisi pisang. Di samping itu dia juga memiliki tenaga yang kuat. Pisang itu bagus untuk energi vital sehingga menguatkan jantung, ya, dari sisi energi vitalnya, ya. Dan hal ini yang kemudian sesuatu yang tadi makanan yang tidak dicerna dan tidak menjadi nutrisi, maka dia akan menggantikannya kemudian bisa mengirim ke mata, kemudian bisa mengirim ke otot dan tendon, sehingga diabetes yang kadang-kadang ada keluhan lain seperti keluhan seksual, kemudian keluhan gangguan mata, maka resep ini termasuk. Kemudian buah naga. Ada buah naga itu manis sejuk. Ya, sifatnya dingin sehingga dia menjaga rutubah agar tidak rusak. Ya, karena tujuan daripada sebuah pengobatan, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah menjaga, salah satunya adalah menjaga agar rutubah tidak rusak. Ya. Dan menjaga hararah tidak habis, rutubah tidak rusak. Dia manis sejuk. Ya, sejuknya menjaga rutubah agar tidak rusak. Karena ini efektifnya kalau ketika dia diketemukan dengan yogurt. Asamnya itu menjaga kualitas rutubah. Ketika rutubah hendak terserang angin dari luar, maka ada istilah klasik itu, seseorang untuk menjaga kesehatan itu, maka hendaklah dia menahan diri dari mara bahaya dan menahan diri dari angin yang jahat. Kata guru saya, kalimat maksud daripada mara bahaya adalah emosi yang berlebih dari dalam. Sementara angin jahat adalah sesuatu yang datang dari luar. Entah itu makanan, entah itu istirahat yang kurang, kemudian hawa udara, gitu ya. Sehingga sesuatu tersebut akan bisa mempengaruhi. Kalau misalkan emosi panas akan berubah menjadi angin menyerang darah akan panas bergejolak. Ya. Artinya terkontaminasi darah tersebut. Atau rutubatun menjadi dahak atau reak, menjadi balgam. Nah, fungsi daripada yogurt ini adalah menjaga kualitas darah agar dia tidak terkontaminasi. Sesuatu serangan yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam. Sesuatu yang datang yang disebut dengan mara bahaya yang dari dalam ataupun angin jahat yang datang dari luar. Ya. Kemudian dia juga menjaga nutrisi, menjaga esensi, menjaga darah agar tidak cepat rusak. Makanya seringnya dia disebut sebagai obat pengokoh. Ya kan? Kalau untuk orang yang pria mungkin pengokoh sperma agar tidak ejakulasi dini, gitu ya. Pada darah, pengokoh darah agar tidak cepat gampang keluar. Pada keringat, pengokoh keringat agar tidak keringat berlebih. Kan kadang-kadang orang yang ciri-ciri orang yang tidak kokoh energi vitalnya diantaranya ketika dia makan sedikit langsung keringat keluar banyak banget. Gerak sedikit keringat keluar banyak. Ya kan, serba keluar keringat. Ini termasuk pengokoh. Mengokoh cairan agar keringat tidak gampang keluar, mengokohkan darah agar tidak gampang keluar. Artinya mengatasi buang air besar, berdarah, buang air kecil berdarah, mimisan. Ya. Nah, kemudian menjaga kualitas saripati makanan agar tidak berubah menjadi balgam sehingga memberatkan tihal tadi.
ya kan? Sehingga nanti kalaupun katakanlah gula menumpuk, itu tidak akan terjadi. Kemudian susu ini jelas ma'ruf ya. Yang dimaksud dengan susu sapi ini ma'ruf, tentunya semua tahu. Di Sunan Tirmizi juga disebutkan keutamaan susu, kemudian di kitab Mustadrak Imam Hakim. Ya. Kemudian di Sahih Ibnu Hibban juga disebutkan tentang susu. Ya. Lalu kemungkinan besar di Ibnu Huzaimah ada, cuman karena kitabnya tinggal 4 ya, 4 jilid, yang sisanya hilang. Susu ini dikatakan bahwasanya dia obat segala macam penyakit. Karena sapi itu kita pakai susu sapi ya. Iya, karena sapi itu memakan semua makanan. Inti dari semua makanan ini rumput-rumputan. Maka dia obat segala macam penyakit. Jadi bukan cuma habatus sauda likulin dawa, tapi susu sapi juga likulin dawa. Bahkan kecuali penyakit tua. Ya kan? Dan susu sapi itu bagus buat orang tua. Disebutkan begitu di Mustadrak Imam Hakim. Ya, di beberapa tempat. Ya. Dia memakai punya pendapat yang itu. Begitu pula Imam Tirmizi. Dan dia itu memiliki karakter yang lembab, manis dan lembab. Manisnya menopang kekuatan tubuh, memberikan nutrisi tubuh, menggantikan darah yang hilang, ya kan? Menggantikan kekurangan gula. Karena diabetes kan nggak mengkonsumsi gula dan dia kekurangan gula, gitu ya. Betul. Kemudian lembabnya menopang rutubah, karena diabetes itu permasalahannya adalah timbunan balgam yang berasal dari makanan minum yang tidak bisa menjadi rutubah. Ini gangguan rutubah yang hilang. Gitu. Maka formula ini dimaksudkan untuk itu. Adapun integrasi timur dan barat seperti apa sih diabetes, kemudian sindrom dan penyakitnya nanti kita bahas setelah ngeraciknya. Kita racik dulu ya. Baik, langsung. Ya. Ini pisang dulu, silakan masukkan. Ya? Baik. Ini bisa langsung dimasukkan. Langsung masukin. Oke. Ini kalau untuk buah naganya hanya butuh sepotong aja cukup. Cukup ya. Ini yogurtnya. Seperempat gelas aja ya. Seperempat berarti segini berarti. Tidak terlalu banyak ya. Kira-kira aja. Kalau tangannya enak. Sudah? Ya sudah cukup insyaallah. Susu cukupnya ya. Secukupnya. Ya, seperempat gelas saja. Seperempat gelas juga. Hop. Ya, hop ya, udah cukup. Udah. Ya, udah, silakan. Langsung ya. Jadi ini perpaduannya nanti sebenarnya hampir semuanya sifatnya sejuk, kemudian lembab, karena menggantikan gula yang tidak bisa dicerna, kemudian dia membutuhkan pengganti rutubah yang hilang. Sampai halus ya. Ya, ini nanti nggak. Ya, sudah cukup, nggak apa-apa. Nah, kita ini minum lebih kurang setengah sampai 3/4 gelas sekali minum, dan diminum antara jam 9 sampai jam 11. Iya. Ya. Bagi yang kurang ya, siap cukup. Ya. Bagi yang lebih kurang manis misalkan ya, maka boleh ditambah dengan madu sesuai selera. Ya. Biasanya khususnya warnanya cantik ya. Iya. Warnanya cantik. Kalau untuk anak, iya. Kalau untuk anak kecil maka dia butuh madu ya. Kalau anak kecil bisa ditambahi madu. Maka ini yang kemudian kita terserah ya mau menyebutnya apa. Smoothie pisang buah naga boleh. Atau jus ya. Atau jus pisang buah naga juga boleh. Terserah. Yang jelas ya. Itu alat ya. Kalau ada pun pengobatannya adalah dengan yogurt, kemudian susu, kemudian buah naga dan pisang. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin bagaimana kalau nggak ada pisang Ambon? Ya. Ada lah ya. Pisang Ambon nggak ada. Nggak harus di Ambon kan? Betul. Pisang Ambon ada. Mungkin yang jadi masalah adalah yogurt gitu ya. Yogurt. Kalau nggak ada yogurt itu bisa diganti dengan air jeruk.
Air jeruk. Jeruk Jadi apa ini? Jeruk jeruk mandarin boleh, mandarin. kemudian ya. Tapi bagi masing-masing orang memiliki. Ya. Tapi orang kota nggak ada. Kalau nggak yogurt nggak mungkin nggak ada. Ada aja. Biasa ada di kota. Ada. Kalau di kota-kota ada. Memang beberapa daerah itu bisa digantikan dengan jeruk. Nah, itu demikian. Ini dimaksud adalah ketika seseorang gula masuk ke dalam tubuh nggak bisa dicerna, berarti kan ada timbunan tuh. Betul. Ada timbunan balgam namanya, karena dia tidak dicerna. Maka ini sebagai penggantinya. Ini balgamnya hilang, dia juga meningkatkan energi vital T-hal sehingga mampu mencerna berikutnya. Karena sekarang begini, pokok permasalahan hari ini diabetes adalah ketika organ tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik, kemudian dia dikasih kurang apa nih? Kurang zat A, maka dia dikasih. Kurang lagi dikasih. Ini persis seperti saya nggak bilang pengemis ya, tetapi persis seperti seorang anak ya, yang kemudian dia belum bisa, dia nggak bekerja, kemudian dikasih sama orang tuanya, gitu kan? Jadi dia udah punya istri, sudah punya anak, tapi tetap dijatah orang tuanya, dan dia nggak bekerja, kan? Ini sama dengan organ limpa ini nggak bisa bekerja, mencerna, kemudian mendistribusikan dia nggak bisa, dia diasupi terus. Nggak apa-apa kasih lagi, nggak apa-apa. Ini seperti anak seperti itu. Oh dia nggak, kenapa ngasih anak misalkan 5 juta sebulan? Karena anak saya belum bekerja, agar bisa ngasih makan anak istri. Kan repot di sini kan? Ya, maka paling tidak kan harusnya kalau memang ya kasihlah pekerjaan kalau orang tua punya perusahaan, kasihlah ya kan? Jangan dikasih duitnya tapi kasih perusahaannya, atau suruh dia biar punya skill gitu ya. Jangan sampai kemudian hari-harinya nggak apa-apa anak saya, karena memanjakan, namanya memanjakan. Anak saya sukanya main game soalnya dari kecilnya, jadi udah punya anak istri pun bisanya cuma main game, nggak bisa ngapa-ngapa misalkan begitu ya. Kemudian kita sampai kapan kemampuan orang tua itu memberikan, ya kan? Maka tidak mendidik pada kasus secara logika saja nggak ada, nggak mungkin, nggak ada orang yang sepakat seperti itu. Ya, anak yang nikahnya juga dibiayai, kemudian biaya hidupnya setelah nikah juga dibiayai semua sampai melahirkan, sampai punya anak, terus punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3 gitu terus dikasih. Terus ya, dimanja. Terus dimanja. Pokoknya kamu butuh apa terus kasih terus ya. Ya kalau orang tuanya nggak ada gimana? Kan yang jadi masalah ya. Maka kuatkan dia. Organ yang bermasalah tadi dikuatkan sehingga dia bisa produksi sendiri. Ya, sedikit demi sedikit tapi dia bisa produksi sendiri. Nah, maksud daripada jus ini adalah itu, untuk meningkatkan energi vital T-hal agar dia bisa bekerja dengan baik sehingga tidak membutuhkan insulin lagi dan tidak membutuhkan asupan sesuatu yang datang dari luar yang bisa kemudian digunakan untuk makan dia, ya, untuk dia mengembangkan fungsinya. Itu demikian. Baik Sensei, kita beralih ke pembahasan tentang penyakit ini ya Sensei, diabetes atau gula ya. Baik, ini biasa di masyarakat umum, diabetes ini atau gula ini biasa identik dengan seorang yang memiliki berat badan yang ini berlebih gitu ya. Itu secara klasik apa memang benar? Ada beberapa hal ya, saya sudah kumpulkan data orang-orang yang sakit. Kita sebut nanti karena waktunya, kita sebut 3 saja. Jadi pada awalnya dulu kita orang-orang klasik itu tahu orang ini mengidap penyakit apa ya karena kencingnya manis kan. Dari kencing. Nah, disebut kencing manis ya. Kita sebut kencingnya manis. Ini ada beberapa pola penyakit atau ada beberapa sindrom yang kita kumpulkan. Jadi ada seseorang yang menderita diabetes atau kencing manis, kemudian ada keluhan tambahan hidung dan mulutnya kering. Ya kan? Kemudian buang air kecil itu teratur, maksudnya itu sering. Misalkan malam 5 kali terus. Ya teratur namanya kan? Teratur tapi payah gitu ya. Nggak bisa tidur kan. Siang sering buang air kecil. Kemudian buang air besarnya baru normal. Buang air besarnya normal. Hidung dan mulut kering, nyeri di tenggorokan. Kemudian ada merah dan bengkak. Kadang-kadang tenggorokannya bengkak, kadang-kadang memerah. Seringnya haus dan banyak minum. Bahkan terkadang muntah darah. Maka ini disebut sebagai diabetes yang disebabkan karena
paru-paru panas berlebih atau hiperaktivitas panas di paru. Ya. Ini obatnya ya. Obatnya adalah ini. Ya. Dan tambahan lain diantaranya adalah air garam misalkan. Air garam. Mau tidur seduh garam kemudian diminum. Ini garam kasar ya? Garam kasar. Kemudian asparagus sayurnya. Ya. Kemudian susu sapinya boleh ganti susu kedelai. Susu kedelai. Atau minum susu selain minum smoothie atau jus ini kemudian minum susu kedelai gitu ya. Kemudian lauk yang juga menjadi obat juga telur bebek. Ya. Telur bebek. Kemudian konsumsi minyak zaitun paling tidak mau tidur 1 sendok teh atau 1 sampai sendok makan mau tidur. Ya ini karena panas paru yang berlebih. Kemudian yang kedua adalah diabetes atau kencing manis dengan gejala rasa pahit di mulut. Pahit. Ya, kalau tadi rasa kering, ini rasa pahit di mulut. Kemudian adanya pendarahan di gusi, ada gejala tambahan pendarahan di gusi. Ya. Ya, kemudian pendarahan di ruang antara gigi dan gusi, kemudian nyeri. Antara dua gigi ada keluar darah, kemudian nyeri rasanya. Kemudian ada tambahan sembelit, buang air besarnya kering. Ya, susah kering. Nah, kalau tadi buang air besar normal. Kalau ini buang air besarnya kering, fesesnya kering. Ya. Atau sembelit, susah buang air besar dan kering. Kemudian terasa kering di mulut. Ya, kalau tadi mulut dan hidung, ini rasa kering di mulut saja. Banyak makan dan masih merasa lapar. Ya, biasanya lauknya itu maunya banyak. Ada 5 ya, 5-5-nya diambil. Ada 6-6-nya diambil. Ini yang paling sering terjadi. Banyak keinginan. Saya nggak bilang serakah ya, nggak banyak keinginan gitu ya. Ini ambil semua gitu ya. Ya. Itu pun masih kurang pada saat ini. Perasaannya kalau orang lain ngambil kayaknya sayang banget tadi nggak saya ambil. Perasaan begitu gitu. Ya. Kemudian demam. Ya. Kadang-kadang demam, kadang sakit kepala, kadang cegukan. Ya. Atau disertai dengan lapar dengan selera makan yang baik, artinya baik banget gitu. Ya. Kemudian makannya banyak tetapi masih kurang berat badannya. Nah, ini berarti nggak gemuk. Yeah. Ya, diabetes yang nggak gemuk. Ini banyak banget. Diabetes kemudian nggak gemuk. Makannya banyak tapi berat badan yang kurang. Dan saat tidur itu mengigau. Sering mengigau. Ya, ini juga terjadi pada, saya punya pasien, terjadi pada anak-anak. Anak-anak anak kecil. Yeah. Yang belum sampai 12 tahun kemudian dia kena diabetes dan kemudian dia mengigau. Ini kasus yang sudah ada semuanya. Yeah. Kita mencatat kasus yang ada. Kemudian di pagi hari ada keluhan mual. Terkadang mimisannya. Ya, kemudian nyeri di gusi dengan bengkak, nyeri di tenggorokan juga merah dan bengkak, giginya sering sakit, berat badan kurang artinya dia kurus. Yeah. Ya. Kemudian muntah darah merah atau warnanya gelap dan muntah tepat setelah makan. Habis makan kadang-kadang muntah. Maka ini disebabkan karena hiperaktivitas panas perut berlebih ini pada awalnya, sehingga perutnya atau maidanya bermasalah, tidak bisa mencerna makanan. Muntah kan nggak bisa mencerna. Betul. Selain jus atau smoothie yang kita bikin ini, maka bisa menggunakan kacang apa biasanya ya? Kalau kacang Arab namanya apa? Kacang apa? Yang dari Arab itu pistachio. Kacang itu. Kemudian lauknya terutama di malam hari itu kan gurame. Yeah. Kan gurame biasa. Ya, selain dibikin smoothie atau jus pisang ini, selain dibikin smoothie bisa kudapan biasa. Langsung dimakan. Yeah. Kemudian bisa menggunakan lauk jamur hitam, kemudian sama garam, kemudian sayur yang bagus ada bayam. Kalau nggak ada makanya tadi kalau nggak ada yogurt, nggak ada jeruk, maka diganti dengan stroberi juga bisa. Stroberi juga bisa. Asam juga nih stroberi ya. Yeah. Cantik juga warnanya kali. Kemudian atau makan buah stroberi, dimakan langsung. Atau dibikin smoothie yang seperti ini. Kemudian mentimun itu juga bagus. Ya. Kemudian hati sapi. Boleh. Kemudian daun bit. Ini kan bitnya. Daunnya juga bisa. Buah naga ini sih. Buah naga. Bit. Maksudnya daunnya mirip, daun bit. Ya, mirip warnanya mirip. Ya, buah naga. Maksudnya bit ya. Daun bit. Kemudian daun peppermint.
Peppermint. Ya. Ya. Kemudian garam. Ya, sedikit garam. Ini juga bisa dimanfaatkan. Itu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Ya. Karena waktunya sedikit. Kemudian yang ketiga adalah diabetes atau kencing manis dengan disertai gejala batuk dengan ludah yang mengandung darah atau batuknya berdarah segar, keluar darah segar. Atau diabetes yang disertai dengan rasa kering di mulut, seringnya di malam hari. Ya. Atau tenggorokan kering atau mudah lelah. Ini sering banyak nih. Lemah, letih, lesu, gampang capek, kakinya bakal. Buang air kecil secara frekuent. Terus sering buang air kecil membuat dia tidak bisa tidur. Ya. Rasa panas di tubuh, keringat di malam hari, sering keringat, nyeri di tumit, terutama bangun tidur. Di bangun tidur, begitu napak ini, itu sakit. Nyeri gitu ya. Tapi ketika berjalan lama, itu kemudian sudah tidak nyeri lagi. Gitu ya. Ya. Ini kemudian atau nyeri di pinggang. Kemudian urin yang ditahan atau telinga berdenging, ada gangguan di telinga, atau sering mimpi basah, ya, keluar mani di malam hari. Sudah bangun tidur sering kencing, begitu tidur mimpi basah. Dan terkadang mimpi basahnya nggak jelas, tiba-tiba pagi basah. Ya, jadi jangan dicurigai dulu ya, mimpi sama siapa, nggak mesti gitu ya. Kemudian tidak bisa tidurnya tadi apa? Sering kencing tadi. Sering kencing. Ya. Kemudian ada noda di depan mata, jadi kayak ada apa? Bayang ya. Jadi ketika melihat itu ada sesuatu ya. Ada apa ya? Berbayang gitu ya. Berbayang. Ada sesuatu. Jadi atau mata buram atau gangguan mata atau gangguan seksual. Ya. Haus atau urinnya kental mengandung minyak. Ya. Ini dikarenakan kelemahan rutubah ginjal atau esensi ginjal karena dia tidak dapat. Karena tadi limpa tidak bisa mencerna maka dia tidak dapat. Ya, gunanya naik. Selain jus smoothie yang kita bikin ini bisa menggunakan asparagus, telur ayam kampung, kemudian sotong, ini juga bisa digunakan sebagai lauknya. Ya. Daging bebek. Daging bebek. Daging bebek itu banyak sekarang ya. Banyak. Nasi bebek sekarang ya. Kemudian telur bebek ya. Kemudian jamur putih, kemudian tiram, royal jelly, kemudian hati ayam. Ya, ini juga efektif digunakan untuk mengatasi dikarenakan kelemahan rutubah ginjal atau esensi ginjal. Dan biasanya orang-orang itu ini tuh biasa digunakan juga kok untuk pria seperti sotong. Dan sotong itu juga untuk esensi. Ya, kemudian telur bebek ini semua yang bisa digunakan untuk stamina pria juga. Jadi makanya saya katakan tadi resep ini juga selain untuk gangguan diabetes, ya, ini diabetes yang sudah ke arah mata sampai ke arah seksual. Ya. Itu demikian. Baik Sensei. Baik Sensei, sebelum kita masuk ke pertanyaan, singkat saja berkaitan dengan buahnya ini Sensei ya. Ini ada mungkin yang dijual di supermarket, di pasar atau di warung. Ini ada buah yang kurang matang atau mengkal. Iya, mengkal itu efeknya apakah sama khasiatnya dengan buah yang sekarang kita pakai ini kan memang benar-benar matang ya. Sebenarnya gini, dalam kaidah ada satu kaidah klasik dari Cina yang mengatakan segala sesuatu yang mentah itu akan melemahkan limpa. Ya. Termasuk entah itu sayur, entah itu buah. Gitu. Maka kalau ini kan kasusnya di limpa. Pankreas juga karena limpa. Masuk kategori limpa maksudnya fungsinya. Maka lebih baik adalah yang matang. Ya, karena kalau yang mentah, ya yang lemah limpa masalahnya. Dan ini kita itu bermaksud untuk menguatkan limpa. Maka yang ketika mangkal bukan ke arah ini, bukan ke arah penguatan limpa. Jadi kalau untuk kasus ini maka kurang maksimal jadi yang bagus adalah yang matang. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ira di Jambi. Silakan Ibu Ira. Ya, begini Sensei. Saya tuh punya beberapa keluhan Sensei. Nama itu pinggang saya yang di atas pinggul itu antar pinggang dan pinggul itu terasa sakit. Sakitnya sampai ke pinggul belakang kiri dan kanan dan sampai ke perut bagian bawah kiri dan kanan.
Baik. Itu Terus apa Pak? Ditangkap. sudah bisa ya. Ya, Bisa ditangkap pertanyaan. Baik, silakan. Ada beberapa hal di sini ya. Kalau jusnya saya lebih menganjurkan jus apel hijau. Apel hijau. Biasanya apel hijau itu apel yang khas dari Batu ya, Batu Malang. Batu Malang. Karena sekarang Batu itu sudah kabupaten sendiri kan. Kalau dulu kan Batu Malang, sekarang enggak, saya Batu ya Batu. Gak mau sekarang gak mau ya. Gak mau dimasukin ke apa? Malang gitu ya. Ya, sekarang banyak daerah kan begitu, udah merdeka kan, nggak mau nih. Akhirnya tetap Batu gitu ya. Itu apel Batu. Yang dulunya Malang gitu ya, apel Batu. Itu bisa ngejus apel Batu, kemudian 3/4 gelas airnya, kemudian diminum. Lakukan setiap hari. Adapun yang bisa diminum sebagai obat ini kan jusnya ya. Yang bisa diminum sebagai obat maka bisa menggunakan 1 ibu jari jahe atau 1 ruas jahe, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temulawak, kemudian diparut seduh pakai air panas mendidih, kemudian setengah gelas ya, aduk rata, boleh kasih madu secukupnya sesuai selera, saring kemudian diminum, saring dulu baru kemudian dikasih madu ya. Kemudian diminum mau tidur ya, madunya jangan terlalu banyak. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lain selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Ira yang berada di Jambi. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Umu Zahra di Riau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Ini Sensei, kalau untuk seorang yang telah berumur hampir mendekati 60 tahun, kalau minum susunya itu susu apa yang terbaik dan berapa takarannya? Terus kalau jus serta makanan-makanannya apa yang harus yang baik dikonsumsi? Karena yang orang ini memiliki penyakit itu di pinggangnya, setiap bangun tidur pinggang terlalu sangat sakit sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti untuk lansia. Iya. Pinggang sakit ya. Nah. Tadi saya bilang untuk pinggang sakit jusnya jus apa? Jus apel tadi saya bilang. Kalau untuk pinggang yang sakit, adapun minuman untuk lansia, tadi saya kutipkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bisa cek sendiri juga. Sekarang kan ada aplikasi-aplikasi kayak 9 hadis apa, dicek di Sunan Tirmidzi juga ada. Dan kalau punya bukunya ada di Mustadrak Imam Hakim juga tentang yang menjelaskan tentang, dan saya pernah membahas di sini tuh pernah membahas tentang khasiat dan manfaat dari susu ya. Dan bisa di mana sih? Kalau di Roja untuk mendapat lagi gimana? Untuk yang siaran-siaran yang telah lalu di YouTube atau di YouTube bisa, di website bisa, di Facebook juga bisa. Ibu bisa lihat kembali di Facebook Roja atau di YouTube Roja ya, atau di websitenya Roja ya, bisa dilihat kembali pembahasan tentang susu ya. Dan susu sapi itu bagus buat orang yang tua ya, sudah usia lanjut. Belum tua ya, usia lanjut itu cukup. Ada jusnya tadi saya sebutkan jus apel ya. Demikian Bu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Dan untuk diminumnya ini tadi ditanyakan berapa kali sih? Maksimal 2 kali. 2 kali ya. Sekali cukup, maksimal 2 kali. Baik, syukron Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahra yang berada di Riau. Nah, masih kami buka kesempatan di lantai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Abdurrahman di Pekanbaru. Silakan Pak. Oh iya, Sensei, saya mau nanya. Ini kan ibu umur 65 tahun. Sakitnya itu kena gejala paru-paru kan. Ya batuk. Cuman itu lemas, itu gimana obatnya? Itu keluhannya yang sekarang dirasakan itu apa saja Pak? Iya, masih batuk, sama badannya itu lemas gitu. Keluar dahak nggak Pak? Apa? Keluar dahak nggak? Enggak. Nggak berdahak? Enggak. Tidak Cuma berdahak. batuk ya, kalau malam nggak bisa tidur kadang. Sudah berapa lama Pak?
Udah ada 2 minggu lah. 2 minggu ya. Iya. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya, itu aja. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Iya. Jazakallah khairan. Ya, lemas itu Silakan, memang Sensei. paru. Nah, Karena paru yang Hmm. menebarkan energi vital, yang mengendalikan energi vital. Lemasnya memang dari paru. Iya. Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit kemudian diparut, seduh pakai air panas setengah gelas, kemudian dikasih garam, aduk rata, kemudian disaring, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore, mau tidur dan bangun tidur. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. syukur Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Abdurrahman yang berada di Pekanbaru, Riau. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ibu Pur, Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Mega dari Cibubur. Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya. Saya mau nanya, saya kan mama saya diabetes. Ya. Apakah boleh dibekam atau tidak? Lalu papa saya sakit pinggang dan Satu saja, Bu. baiknya memakai apa ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang diabetes saja bekam, ya. ya. Yang apa, bekam? Ya, apakah mama dari Diabetes, Ibu ini apakah boleh bekam apa tidak? Benar sekali. Sebenarnya syarat bekam itu ada 2 paling tidak yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama kan ketika Ibnul Qayyim membahas tentang kaidah pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah hibdus seha, yang kedua adalah al-himya anil mudi, kemudian yang ketiga adalah istifraq al-mawadi al-fasidati, mengosongkan materi-materi yang rusak. Beliau menyebutkan yang pertama kali adalah ad-dam idha hajjah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan di tempat lain beliau menyebutkan pengeluaran darah dengan syarat adalah ihtajamul tabayyuk, berhijamah itu di saat darah itu tabayyuk. Ya. Jadi kalau entah itu diabetes, entah itu dia jantung, gagal jantung atau gagal ginjal, kalau memang darahnya haja atau darahnya itu tabayyuk, maka itu masuk kategori syarat diperbolehkannya seorang itu berbekam. Jadi bekam itu bukan masalah apakah diabetes boleh dibekam atau tidak. Bisa jadi diabetes nggak dibekam, bisa jadi diabetes dibekam. Yang nggak diabetes pun bisa jadi nggak dibekam, ya kan? Ya, artinya yang nggak diabetes juga kadang dibekam. Karena nggak ada hubungan ya, mungkin pembahasannya adalah luka ya. Yang dimaksud adalah luka. Pada dasarnya ketika orang bekam sejauh ini nggak ada yang lukanya itu kemudian nggak sembuh. Ya paling 3 hari 4 hari lah. Seminggu aja udah kayaknya jarang lah yang seminggu itu baru sembuh lukanya itu ya. Cepat kalau bekam. Yang jelas syarat bekam itu tidak melihat dari apakah dia diabetes atau tidak, masalah luka atau tidak. Tetapi kalau dia memang darahnya haja, ya sudah, ambil darahnya. Atau kalau memang dia tabayyuk, di mana dia tempat tabayyuk. Dan para pembekam tahu, ya, dengan melihat tanda-tanda yang ada di kulit, ciri-ciri ini darah tabayyuk, ini darah haja, kemudian mereka ambil, ya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan titiknya, tempatnya, gitu ya, sesuai dengan kondisi orangnya, maka sah-sah saja seorang itu, ya bisa saja kemudian dibekam. Dia tidak menutup kemungkinan ya bisa dia jadi orang diabetes, bisa jadi orang diabetes juga bisa dibekam kalau dia haja atau dia tabayyuk, atau bisa jadi orang yang nggak diabetes juga dibekam. Itu nggak masalah. Allah alam. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya berada di Cibubur. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari Ibu di Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, usia saya 57 tahun. Keluhan di kepala sering linu, terasa kebas sebelah kiri, dan tidak pernah bisa tidur, terasa sampai kuping. Mohon solusinya, Sensei. Ibu bisa menggunakan 2 jari jahe kemudian dikeprek. 2 jari jahe kemudian dikeprek, kemudian diseduh pakai air panas segelas ini ya, segelas besar itu, ada pegangannya.
kemudian ditambah gula aren secukupnya, kemudian diminum selagi panas. Ya, dan minum itu setiap pusing atau setiap mau tidur. Kalau nggak pusing berarti setiap mau tidur. Ya, kalau pusing ya berarti setiap pusing. Dan biasanya ada beberapa hal ya. Sakit kepala itu bisa dikarenakan pengusir hati, bisa dikarenakan karena perut, bisa dikarenakan angin. Ya. Dan nanti bisa menggunakan jahe. Dan kalau bisa memang dibakar. Ya, sebelum dia dibakar dulu baru digeprek. Baru kemudian diseduh, kemudian dikasih gula aren atau gula batu. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Tanjung Priuk. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang ibu juga di Surabaya. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Usia saya 44 tahun, punya keluhan kalau setiap bangun tidur telapak kaki kanan dan kiri bagian tumit terasa sakit sekali. Digunakan untuk berpijak. Nah, ramuan apa yang bisa digunakan? Itu yang saya cerita tadi ya. Iya. Yang cerita tadi kan. Jadi Apakah ini tanda umur gejala diabetes? Biasanya iya, sebenarnya nggak harus diabetes ya. Iya. Tapi dulu itu tahun 90-an ya, tahun 9 berapa ya? Saya masih seingat saya dulu waktu tahun 95-an lah. Itu pasien yang seperti itu punya keluhan nyeri telapak kaki. Jadi ketika bangun tidur pertama kali napak sakit, lama-lama enggak. Begitu pula duduk lama, begitu napak sakit. Itu lama-lama enggak. Dan itu ngetren itu umur 49 pada waktu itu. Ya. Tapi kok sekarang 44 lebih cepat. iya ya, 44. Bahkan ada yang beberapa pasien yang udah 30 sekian tuh. Itu sudah. Dan seingat saya di pas 95 saya banyak kasus seperti itu orang tua. Yeah. Dan di 97-nya waktu itu ada hasil penelitian Jepang kalau nggak salah bersama dengan penelitian jamur. Yeah. Ya. Penelitian jamur waktu itu kan ada penelitian Santorizol di tahun 90-an itu kan, Santorizol dan temulawak, kemudian jurnal-jurnal penelitian itu. Kemudian jamur gitu ya. Yeah. Yang katanya bisa manfaatnya itu scanning. Di situ dijelaskan juga seperti itu kalau dari penelitian mereka dikarenakan lemah ginjal karena menurunnya hormon seksual. Kalau bahasa kita faktor usia. Bahasa kita itu faktor usia. Dan ini sebenarnya yang paling sering dihindari seringnya itu kalau beberapa pasien yang kita anjurkan itu adalah biasanya jangan makan kol. Sama kikil biasanya. Kol dengan jeroan otak kikil kemudian kol dan kikil itu ya. Itu biasanya begitu tuh. Karena ada yang makan kikil nyeri, ada yang makan kol kikil nggak apa-apa. Jadi nggak mesti. Ya. Adapun bahan yang biasa digunakan, ini seringnya yang efektif itu meniran seringnya. Meniran seringnya. Ini meniran daunnya apa biji? Tanaman meniran yang sekitar tingginya sekitar 50 cm. Yeah. Tapi kalau kalau dapat meniran, sekarang banyak teh meniran. Teh meniran itu udah banyak sekarang. Nah. Kalau nggak ketika itu ke toko herbal, kesayangan Anda. Herbal kesayangan. Itu ada herbal kumis kucing, herbal meniran, herbal pegagan, teh pegagan. Tinggal beli aja di situ. Kalau tahu ya di pekarangan juga banyak kan. Gendong anak kata orang Pekanbaru. Yeah. Meniran kata orang kita, orang sini, orang Jawa itu bilang meniran, nggak tahu kalau orang Sunda itu ngomong apa. Atau ibu bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak dan 3 lembar daun salam. Kemudian direbus, potong-potong kemudian direbus. Kalau daun salamnya kering maka naruhnya 5 menit sebelum diangkat. Rebus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya agar jadi setengah gelas. Minum sekaligus. Lakukan pagi dan sore dan perbanyak minum air. Ya, minum airnya itu ditambah. Jadi jangan berpatokan kepada berarti minum air saya harus sekian, enggak. Tapi setiap haus ya minum. Kurang air minum karena terkadang ada orang yang membutuhkan air itu banyak, ada orang yang butuh air itu ya sedang gitu ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya. Baik.
Syukuran saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya yang berada di Surabaya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kalimantan Tengah, Kalteng. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan saya asam lambung tinggi, dada terasa panas dan air liur asam. Apa obatnya Sinsi? Bisa menggunakan temu kunci satu batang, kemudian direbus dengan air sampai mendidih, air sekitar 1,5 gelas sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian biarkan agak dingin, kemudian disaring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore. Ya, usahakan hindari stres dan cemas. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Kalimantan Tengah. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsi. Anak saya umur 54 tahun, pra-stroke 3 tahun, pernah stroke ya. 54. Pernah stroke 3 tahun yang lalu dan sekarang ada diabetesnya. Untuk mengatasi diabetesnya tadi jus pisang apakah pisang Ambon ataukah pisang nangka Sinsi, karena kurang jelas tadi di sini. Pisang Ambon. Pisang Ambon ya. Untuk pisang Ambon. Baik. Syukuran saya atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Umu Azmi di Bekasi. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai bayi 3 bulan. Setiap hari saya harus bergadang sampai pagi dan tambah kurus. Mohon solusinya agar badan tetap bugar. Ya. Memang harusnya orang tidurnya jangan kemalaman, jangan begadang. Tapi kalau punya bayi harus begadang. Siapa yang mau? Ya. Yang mau ngurusin siapa? Nah, betul. Ya kan. Ya memang itulah amanah yang harus yang dilakukan. Ya bagaimana agar segar bugar? Yang pertama ya dilakukan dengan senang hati. Itu yang pertama dulu. Betul. Ya kan? Jangan dongkol. Iya, ya, yang jadi masalah mungkin nih masalah suaminya tidur enak-enakan, yang lain tidur enak-enakan dia bangun malam. Ya kalau pingin ini ya dioprak-oprak semua biar pada bangun semua kan. Jadi bangun bareng. Saksikan saya netain itu kan. Biar bangun semua, dibikin enjoy aja Bu. Sebenarnya tidur malam itu beberapa orang tuh nggak ada masalah. Ya, nggak cuma Imam Syafi'i, nggak cuma Aimatus Sunnah. Ya. Para imam juga kadang-kadang malam nggak tidur karena kalau lagi mencari hikmah dari atau faedah dari hadis atau ayat atau mencari hukum yang belum ketemu, mereka bisa begadang, gitu kan? Dan kadang tidurnya cuma 2 jam. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Dan artinya pekerja pun kayak security pun, ya kan? Yeah. Kalau dia shiftnya malam, ya mungkin dia tidur cuma sejam atau 2 jam. 2 jam lah, kan gantian. Misalkan security 2 orang gantian, dong saya tidur. Kan begitu ya. Jaga malam nggak mungkin seorang diri soalnya. Itu ya baik-baik saja. Kadang baik-baik saja. Tapi ada yang nggak baik-baik saja, ada yang baik-baik saja. Itu bergantung kembali kepada dirinya sendiri. Begitu pula pegawai pabrik yang lembur, mau nggak mau lembur, itu juga ada yang baik-baik saja, ada yang nggak baik-baik saja. Hal ini yang menyebabkan saya juga, ini kalau saya ngomong doang, dikiranya saya cuman ngomong doang ya. Yeah. Saya juga pernah ya, bukan pernah, sekian tahun. Yeah. Saya pernah melakukan kegiatan yang bekerja yang semalam itu, berarti dari artinya tidur itu cuman dari jam 4 pagi sampai subuh. Ya, jam 4 baru tidur. Jam 4 baru tidur. Dan itu tiap hari. Tidurnya itu dari jam 4 pagi sampai subuh. Karena subuh harus bangun, mau nggak mau kan. Nah, atau kalau lagi nggak rezekinya ya, artinya lagi memang ada ujian, itu ya bisa bablas nggak tidur. Gitu. Jadi pilihannya kalau lagi kondisi nggak karuan berarti nggak tidur, bablas. Kalau lagi ada ujian, lagi ada masalah di kerjaan, itu nggak tidur sampai ini sampai nanti malam lagi, besok lagi tidurnya lagi nanti jam, ya kadang siang hari kadang ada waktu tidur 2 jam, kadang
habis zuhur misalkan, sampai nanti jam 4 Jam. asar, habis asar kemudian mulai lagi sampai tidurnya lagi itu jam 4 pagi gitu ya. Iya. Kadang jam 4 pagi, kadang malah enggak gitu ya. Artinya, dan itu saya berjalan itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Artinya ya ternyata kembali pada diri kita. Kita ya ketika kita fan-fan aja, her-her aja, baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Dan ini nggak harus malamnya pas makan apa. Ya kita apa aja yang ada. Iya. Waktu itu ada kopi, ya kopi, ada roti, kopi roti gitu kan. Makanan saat ya adanya apa ya dimakan. Ya. Artinya tidak mengharuskan jahe. Betul. Tapi kalau ibu itu di rumah kan enak. Ya. Kalau saya kan dulu kan di hutan juga pernah. Ya, yang perjalanan dari jalan itu ke hutan itu, ke tempat itu, temannya beruang. Ini serius. Ke hutan itu 6 jam pakai speed. Dan ini pengalaman yang asik. Artinya sampai minyak goreng kita yang ditaruh di panci itu, kita cuma kumpulan orang dibawa sama beruang kan. Dikira siapa pencurinya, begitu keluar beruang, kita takut juga kan. Itu juga pernah. Jadi, di laut juga pernah. Jadi seorang tabib itu ya harus pernah semua. Pernah di gunung, pernah di hutan, pernah di laut, pernah di pantai, pernah di kota gitu ya. Yang asik-asik ya biasa ya. Sengsara menderita ya harus mencari makan yang di daunan, nggak ada lauk karena sebulan sekali dipasok makanan dia. Daunan. Jadi yang penting kembali kepada diri kita. Bagaimana mengatasinya? Ya nggak masuk angin juga, biasa-biasa saja. Selama itu ya nggak masuk angin. Jangan dibilang sensei nggak masuk angin. Ya nggak sensei nggak siap, masuk angin aja. Ya. Tapi kalau keseharian kita yang diberikan amanah, ya, bisa mengkonsumsi jahe, dibakar, dikeprek, kemudian diminum agar tidak masuk angin, atau kencur dikunyah, bangun tidur mau tidur agar tidak masuk angin. Ini saya sebutkan siapa saja yang lagi di karunia, diamanai anak menyusui, kemudian bagi para pekerja yang kemudian kebingungan dengan kaidah tidur kan harusnya malam kan harusnya tidur, saya nggak tidur, termasuk itu. Jadi dan itu semua saya juga sudah melakukan dari tahun-tahun gak enak ya, tahun-tahun 90 berapa ya, itu kadang-kadang kangen juga kondisi-kondisinya seperti itu. Kalau justru ketika seperti itu kuat ya, justru sakitnya itu ketika kondisi seperti ini di kota-kota kayak gini kan, baik-baik saja tidurnya juga itu kadang-kadang ya ribet angin, justru lebih masuk angin itu lebih rentan orang-orang kota. Ketika di hutan perasaan nggak pernah masuk angin. Di laut juga nggak pernah masuk angin, berangin juga kencang, hujan deras, basah, lebih kuyup, ekstrim lagi, lebih ekstrim, itu malah nggak masuk angin. Begitu di kota, ya kan, yang cuma pakai motor sana kemari itu masuk angin, kadang begitu. Ini semuanya saja, entah itu security, nikmati amanah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban paling tidak bagi para pekerja dia memberi makan anak istri gitu ya, itu wajib. Ya. Nikmati dengan baik bagi para penuntut ilmu itu jalan menuju surga. Bagi para peneliti, ya semuanya yang memberikan manfaat buat masyarakat, niscaya itu lebih menguatkan diri kita sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan sensei. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Bekasi. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sensei. Qadarullah saya mengalami benturan ke lantai mengakibatkan timbulnya luka sobek pada jidat di atas mata sebelah kanan. Ini bagaimana pengobatannya sensei dengan herbal? Syukur. Oh iya. Tadi kalau diabetes luka pun saya belum ngomong ya. Termasuk diabetes luka, termasuk luka ini tadi. Yeah. Mungkin kita pernah dengar ya tahun-tahun kemarin ya, 2017 atau berapa. Penelitian kopi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang diteliti oleh para ahli peneliti dari UNPAD Universitas Pajajaran. Ya, itu hasil penelitian itu dibukukan
Hasil penelitian itu dibukukan kopi untuk luka. Termasuk itu tadi luka itu termasuk untuk luka diabetes. Saya melihat sendiri luka yang harusnya dipotong kakinya itu bahkan sampai bisa mengering. Ya, itu artinya tadi yang kejedot tadi bisa menggunakan kopi, luka diabetes pun bisa menggunakan kopi. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukran Sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang ibu. Tidak disebutkan alamatnya. Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam. Sudah 2 tahun saya haidnya banyak dan sakit sekali. Apa obatnya? Umur saya 47 tahun. Syukran. Jazakallah khairan. Sebenarnya makanya ada orang Jawa itu sering mengguna ketika orang terkena gangguan haid dari remaja itu sering menggunakan kunyit asam. Kunyit asam. Karena kunyit itu mempertahankan kualitas darah dan menghentikan serta kunyitnya menghentikan dan menghilangkan nyeri pada haid. Ya. Ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit kemudian ditambah dengan asam sebesar telur burung puyuh 2. Kemudian gula aren secukupnya. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 5-10 menit. Ya, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Maksimal 3 kali atau 2 kali. Demikian. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Mikaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinse. Saya sering ada gangguan lambung dari sekitar lambung atau pencernaan sangat sensitif, Sinse. Dan saat ini BAB sedikit dan kecil-kecil. Ramuan apa yang cocok untuk saya, Sinse? Jazakallah khair. Memang banyak ya orang yang kena gangguan perut itu lama. Itulah sebabnya di zaman Nabi SAW seorang pengobat sarjana dari Yudesahpur yang namanya Haris ibn Kaladah. Itu pun mengatakan bahwasanya perut itu rumahnya penyakit. Saking seringnya penyakit itu berhubungan dengan perut sampai-sampai dia mengatakan perut rumahnya penyakit. Belakangan ini sampai-sampai ada orang yang mengira itu hadis karena kalimat itu ada di zaman Nabi. Padahal itu kata Ali Ibnu Qayyim itu perkataan seorang dokter sarjana lulusan Yudesahpur ya, yang ahli dalam pengobatan. Ya, di zaman itu ada misalnya Nabi SAW. Ya, berselisih para ulama apakah dia masuk Islam atau tidak, nggak tahu. Para ulama juga berselisih, apalagi saya pastinya lebih nggak tahu gitu ya. Yang jelas dia seorang dokter, itu semua sepakat kalau dia seorang tabib. Dia memberikan statement bahwasanya perut itu rumahnya penyakit. Ya, maka karena saking betapa seringnya seseorang itu terkena gangguan perut. Dan terkadang di beberapa negara itu gangguan perut disertai dengan gangguan yang lainnya, maka orang tersebut membutuhkan obat yang bentuknya formula atau formulasi. Hal ini disebabkan karena daerah satu dengan yang lainnya itu berbeda, sehingga obat terkadang dibikin formulasi. Tetapi alhamdulillah di Indonesia ini sifat negeri kita itu lembab. Jadi obatnya biasanya memiliki kualitas yang cukup walaupun tidak diformulasi gitu ya. Kalau meskipun saya ada gangguan perut dan yang lainnya. Dan seperti saya sebutkan kan tadi, kalau diabetes dengan ini, perut dengan ini, dengan ini, gejala yang banyak. Ya. Salah satunya ibu bisa menggunakan temulawak 1 ibu jari, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Syarif di Pandeglang, Banten. Assalamualaikum Sinse. Saya menggunakan air rebusan akar pasak bumi untuk mengobati diabetes. Apakah boleh menggabungkan dengan jus pisang dan jus jambu ini? Jambu tidak ada ya? Ada jambu, Pak? Mungkin buah naga. Nah. Semuti. Sebenarnya gini. Jadi ini kan jamu ya, pasak bumi itu. Ya ini kan makanan jamu. Ya, jadi kaidahnya begini.
Al-Imam Ibnu Qayyim kalau menyebutkan seorang pengobat yang ahli ketika dia memeriksa penyakit, kalau memang masih bisa digunakan makanan untuk mengobati, makanan masih bisa, maka nggak perlu obat. Gitu ya. Jadi seorang dokter yang ahli tidak buru-buru memberikan obat kepada pasien. Kalau memang makanan masih bisa digunakan, maka yang lebih didahulukan adalah makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau bisa dengan obat tunggal, maka tidak usah menggunakan formula. Ya, akrobatin. Ya, gabungan nih. Ya, gabungan. Seringnya akrobatin diterjemahkan farmasi, padahal akrobatin itu maksudnya formulasi. Kalau memang bisa tunggal, kayak tadi Bapak pasak bumi tunggal, itu nggak perlu ada formulasi lain. Memang pasak bumi ini itu tadi karena seringnya seorang diabetes yang punya keluhan ke mana seksual pria itu pasak bumi kan dua manfaat. Untuk seksual pria, meningkatkan seksual pria pada kasus diabetes, kemudian mengobati diabetes karena dari sisi penguatan jantung. Jadi kalau apakah pasak bumi bisa digunakan untuk diabetes? Bisa. Penguatannya dari sisi jantung, bukan dari sisi limpa langsung, tapi dari sisi jantung. Setelah jantungnya kuat, kemudian panas jantung, haroro jantung cukup, mencerna makanan yang ada, tidak ada timbunan gula, maka diabetesnya normal gitu. Cara kerjanya seperti itu kalau dalam pengobatan klasik. Bolehkah dicampur? Ya nggak dicampur, kalau campur nggak enak. Ya nggak? Pasak bumi pahit. Ya. Tetap pasak bumi diminum, ini diminum. Ini kan juga jamnya sekitar jam 9.11 Pak. Antara 9 sampai 11 waktu duha kan. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lain selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Syarif yang berada di Pandeglang. Dan itu pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini, Sensei. Mungkin ada sebagai editor atau penutup. Nasihat dari guru saya kepada saya yang merupakan ijazah yang diijazahkan kepada saya. Kata beliau menyebutkan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Sebagian tanda orang yang merasa bergantung kepada tindakan perbuatannya, maka hal tersebut akan menimbulkan nuqsanur raja, kurangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda wujudi zalal, ketika terjadi kesalahan. Artinya begini. Biasanya seseorang itu kalau terlalu menggantungkan kepada perbuatannya sendiri, seperti Qarun, ya kan? Maka dia kurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apakah kamu bukankah Allah memberi rezeki kepada kamu? Jawabnya tidak. Ini upaya saya. Jadi ketika dia jatuh oleng, dia tidak punya harapan. Karena dia merasa kekuatan ada pada dia sendiri. Seorang yang materialistis, faham materialisme, ya, merasa segala sesuatu itu karena upayanya dia sendiri, maka biasanya dia akan jauh dari Tuhannya. Sehingga ketika terjadi sesuatu kesalahan, seakan-akan hal ini termasuk perbuatan saya. Padahal pengobatan atau kesehatan itu kembalinya kepada tauhidullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah, ya, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya kesehatan itu karunia, ya kan, nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kesempatan. Dan itu bukan upaya seharusnya. Sedikit sekali, kalaupun upaya itu menjadikan sebab, itu pun karena rahmat. Sebagaimana kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena zakat kita, bukan karena puasa kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentunya ya, kalau sebanding dengan perbuatan kita, ya mungkin orang di surga akan cepat. Atau kalau mungkin kesehatan itu bergantung pada upaya kita, ya kesehatan itu singkat. Karena setiap kita salah kan sakit, ya, akan saklek seperti itu. Makanya kesehatan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ini upaya kita. Ini saya nasihatkan buat diri saya sendiri, para pengobat dan para pasien. Jangan merasa pengobat itu merasa obat saya manjur, racikan saya memang top. Nggak ada racikan top, nggak ada obat dewa, nggak ada obat malaikat,
Bahkan ada sebuah kisah seorang dokter Korea yang hidup tahun 1000-an. Dia seorang dokter yang boleh dibilang anti gagal. Sampai-sampai dokter istana itu ketar-ketir, ciut nyalinya ketika berhadapan dengan dia dan kalah telak. Tapi dianya sendiri menyendiri di buka rumah sakit di mana hutan, pinggiran hutan. Tidak dan dia membantu masyarakat yang banyak. Dia punya banyak murid. Ini kisah nyata. Sehingga ada 4 orang muridnya yang 4 tahun dia selama belajar hanya bisa mencabut rumput, mencabut herbal saja. Karena tahapan pertama kan air, memilih air. Air itu ada 32 jenis, harus paham air. Yang kedua baru kemudian bagaimana cara mencabut tanaman. Suatu ketika sampai-sampai mereka berempat ini sudah 4 tahun belajar, nggak naik-naik kelas. Akhirnya dia berpikir, ini pasti ada rahasia di guru kami. Ada kitab dewanya, kitab yang pasti kitab paling mujarabnya. Sampai dibilai-bilai kemudian didatangi ke perpustakaannya. Nggak ada nemu apa-apa. Yang berhubungan dengan resep-resep. Akhirnya didatangi kemudian diancam di mana ditaruhnya. Kemudian dia mengatakan tidak ada. Tidak ada. Karena sebenarnya nggak ada artinya ya, resep. Nggak ada artinya resep kalau memang nggak ada pasiennya. Ngapain kita numpuk resep kalau nggak ada pasien? Ada orang ada resep ya, ada pasien ada resep. Ya, dan itu sesuai dengan kaidah ilmu dan hikmah yang diberikan Allah SWT. Firasat yang tajam seorang pengobat untuk melihat oh ini penyakitnya demikian. Dan itu hanya itu aja, sebatas itu saja. Kita punya firasat penyakitnya ini dengan 3 kaidah pemeriksaan. Ya, dengan melihat korina, dengan melihat imarot, kemudian menetapkan dengan firasatnya, kemudian memberikan obat. Itu aja udah sebatasnya. Upayanya sebatas itu. Keberhasilan meracik obat, keberhasilan meneliti penyakit, itu adalah sebuah keberhasilan. Kesembuhan bukan keberhasilan dia, karena kesembuhan dari Allah SWT. Kesehatan pun bukan. Ini seorang pengobat harus punya mental yang seperti itu. Jadi upayanya dia hanya sebatas keberhasilan saya adalah ketika saya sudah memeriksa, tahu penyakitnya. Jangan sampai kemudian semuanya saya. Kalau seperti ini kan maka nuksunur roja, kurang pengharapannya sama Allah. Kalau ini kan enggak. Obatnya lagi enggak ada pun, enggak apa-apa, saya doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kita punya pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, artinya tidak semua kita. Makanya tidak semua obat kita sajikan jus atau smoothie atau makanan ya. Karena artinya tidak mengharuskan seseorang itu berambisi memberikan obat. Itu enggak selalu. Agar tidak merasa ini upaya kita. Ya, tapi masa dengan seperti itu aja sembuh? Urusan Allah. Allah sah-sah saja mau menyembuhkan dengan cara apapun. Ya kan. Terkadang yang kita inginkan enggak terjadi. Jangankan kita, Rasulullah SAW menginginkan pembunuh Hamzah itu ya. Misalkan nggak masuk Islam, ini masuk Islam ternyata. Yang bunuh Hamzah malah masuk Islam, gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa kita mengklaim kekuatan kita, kemampuan kita, itu nggak bisa. Semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu pula pasiennya, jangan sampai kemudian obat ini yang ini lagi. Kalau obat yang ini nih sembuh tuh, enak. Wah ya repot. Kelihatannya upaya kita terus. Padahal tidak begitu. Allah sembuhkan sah-sah saja. Betapa banyak orang minum air zam-zam sembuh, minum air koma. Saya punya pengalaman yang cukup unik. Orang yang stroke, kemudian saya kasih kurma oleh kawan jamaah ya, dikasih kurma itu sukari ya, kurma yang sukari itu yang dusnya putih ya. Itu orang stroke dimakan tuh gerak dia sudah putus asa nggak bisa karena saya dikasih banyak akhirnya saya kasih ada orang yang stroke kemudian dikasih yang saya biasanya lewat saya pakai motor kemudian lewat di depan rumah beliau kemudian
suatu ketika kasih korma, ya ternyata yang geraknya, jadi dia bisa jadi jalan enteng gerak, ya. Dan itu bukan obat saya gitu ya. Korma juga saya dari kawan, ada orang yang ngasih ke saya, gitu ya. Korma sukari yang dusnya putih. Jadi ternyata yes, kalau Allah menghendaki ya sah-sah saja, nggak mengharuskan. Artinya makanan itu juga memiliki efek yang bagus. Yang jelas semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa, kalau kita merasa semua perbuatan kita, maka kuranglah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semuanya kita sandarkan kepada Allah, maka segala usaha kita yang kita anggap kecil semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka pengharapan kita kepada Allah akan semakin besar. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.